Guys, kalian udah pada nonton belum video podcast Bang Densu sama Agus yang ini? Nah, kalau belum, kalian tonton dulu kronologi lengkapnya. Nah, ini aku juga baru beres nonton. Sekarang jam 1.38 ya, ini subuh-subuh, tengah malam. Aku mau ngebahas beberapa poin penting dari masalah ini. Yaitu yang pertama, Mbak Nopi atau ketua yayasan itu membuka donasi untuk Agus untuk pengobatan Agus supaya Agus tidak menggunakan BPJS, karena tahu sendiri kan kalau BPJS itu pelayanannya kadang kurang atau antrinya lama. Bener kan? Ini bener clear ya guys. Poin yang kedua, ternyata uang donasi itu udah terkumpul senilai 1,5 miliar rupiah ya, sekitaran segitu. Tapi ternyata guys, keluarganya Agus itu tidak transparan mengenai uang yang telah mereka dapatkan gitu. Donasi itu tuh nggak terbuka gitu ke Teknopinya teh. Jadi kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, salah satunya adalah penyalahgunaan donasi untuk membayar hutang keluarga. Nah, masalah ini nih yang bener-bener bikin rame viral di TikTok di mana-mana. Agus itu klarifikasi bahwa kenapa dia membayar hutang Wawa, intinya ya. Jadi kan selama hidup si Agus itu tuh numpang sama istrinya, numpang di rumah Wawanya. Nah, sedangkan Wawanya tuh punya hutang ke bank dengan jaminan rumah. Nah, kalau misalnya rumahnya disita, otomatis si Agus tinggal di mana dong? Gitu kata si Agus tuh. Jadi, kalau rumah Wawa disita, nanti Agus tinggal di mana? Gitu-gitulah pokoknya, kalian lihat aja di podcastnya Bang Densu ya. Ya kalau misalnya alasannya karena tempat tinggal Agus sih ya masuk akal ya guys, tapi masalahnya di mana? Masalahnya Agus itu nggak terbuka, jadi nggak ngomong tuh ke yayasan atau ke Teknopi kalau misalnya uang senilai 98 juta dibayarkan untuk membayar hutang rumah Wawanya. Nah kan harusnya dibilangin, mungkin kalau misalnya dibilangin ke Teknovi gitu, ke yayasan, dikasih tahu keterangan ini uangnya digunakan untuk hutang dan alasannya karena untuk tempat tinggal Agus, mungkin pihak yayasan juga akan menyetujui dan tidak akan menjadi masalah seperti ini. Akhirnya diminta lah tuh mutasi rekening, dan setelah di print tuh tabungannya, ternyata ada beberapa transaksi jadi yang nggak dilaporin ke Teknovi alias ke yayasan, yaitu salah satunya 250 juta ke rekening istrinya. Alasan kata si Agus tuh karena ATM-nya Agus rusak, jadi supaya kalau misalnya dia ada kepentingan di rumah sakit atau apa tinggal gesek melalui ATM istrinya. Oke, nah terus 50 juta ditransfer ke rekening kakaknya. Alasan kata si Agus untuk jaga-jaga, maksudnya tuh buat kebutuhan sehari-hari merekanya juga. Ini mah udah agak-agak masuk ke kebutuhan kehidupan, bukan kebutuhan pengobatan. Tapi ya udahlah ya, oke. Nah, terus ada juga yang 98 juta tadi ke rekening anaknya Wawa, yang tadi tuh yang bayar utang rumah. Nah, itu kan udah aku jelasin yang tadi ya. Nah, karena adanya transfer sana transfer sini, wajar dong kalau pihak yayasan merasa khawatir bahwa Agus tidak akan menggunakan uang donasi itu dengan baik. Maksudnya tuh takutnya nanti si Agusnya tuh tidak mendapatkan pengobatan yang maksimal karena uang donasinya misalnya digunakan untuk kayak tadi tuh bayar hutang keluarga, padahal kan harusnya dianya dulu gitu sehat dulu, kalau ada sisa buat hutang keluarga ya itu bisa dibicarakan nanti gitu ya. Nah, akhirnya uang donasi itu ditarik lagi nih oleh yayasan, tapi bukan ditarik seolah-olah dikembalikan Agus ditelantarkan, enggak ya guys, karena kan emang itu uang donasi dari netizen untuk pengobatan Agus. Nah, yayasan menarik itu untuk mengatur, jadi nanti kalau misalnya Agus ke rumah sakit atau ada kebutuhan kendaraan bahkan makanan, nanti pihak yayasan akan transfer ke Agus sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi kan ini lebih ke kontrol gitu, lebih ke atur lah istilahnya, daripada keluarga Agus yang ngatur tapi ternyata tidak sesuai, jadi dikhawatirkan nanti Agusnya enggak maksimal. Nah, sampai sini kita ngerti lah ya guys, apalagi kan sebuah yayasan itu amanahnya bener-bener besar banget, apalagi ini jumlahnya 1,5 miliar dari netizen untuk pengobatan Agus, bukan untuk kehidupan Agus ya guys, untuk pengobatan Agus. Kita setuju lah ya kalau misalnya uang donasi itu dipegang sama yayasan, karena dinilai lebih jago atau lebih baik lah gitu dalam mengelola keuangan si Agus tersebut. Nah, oke ya, tapi gongnya apa guys?
setelah dinyatakan bener-bener kalau uang donasi itu memang dipegang sama yayasan, si Agus bilang apa? Dia bilang udah maafin si pelaku yang menyiram air keras itu, terus nggak peduli sama persidangan, dia mau pergi ke Aceh, pulang ke Aceh. Nah, tapi dia juga minta uang donasi tersebut dikembalikan untuk biaya kehidupannya dengan istrinya. Gila banget gak sih? Gini loh, kan tadi pas ini kasusnya rame, uang donasi dipakai buat bayar utang rumah ya. Si Agus kan alasannya kalau rumah Wawa ditarik, rumah Wawa disita, Agus tinggal di mana? Lah itu mau pindah ke Aceh, mau pulang ke Aceh, berarti kalau rumah Wawanya disita ya tinggal pulang ke Aceh, Agus. Nah, terakhir nih guys, ini poin yang paling penting menurut aku dari kasus ini. Ternyata keluarga Agus ini tidak mengoptimalkan biaya pengobatan Agus. Jadi mereka tuh lebih memilih pakai BPJS. Alasannya, kata mereka di podcast Bang Densu, itu karena suruhan dokter Cina. Jadi kudu mending pakai BPJS karena kalian punya BPJS. Ya yaudahlah ya, kita anggap bahwa kita pura-pura percaya bahwa bener tuh kata si dokter itu lebih disarankan pakai BPJS. Ya gitu ya, kita percaya ya. Nah, kalau misalnya pakai BPJS berarti kan biaya pengobatan Agus tidak akan sebesar itu. Iya dong, 1,5 miliar itu gede banget loh, bener nggak sih? Dan judul donasi adalah pengobatan Agus, bukan untuk kehidupan Agus. Di sini kita bisa mengartikan gak sih kalau misalnya donasi pengobatan Agus ini kurang tepat sasaran. Kenapa? Karena kan Agusnya juga pakai BPJS. Kalau misalnya Agus dari awal pakai BPJS, mungkin uang donasi itu gak akan terkumpul sebesar 1,5 miliar. Karena kan kita ngiranya pakai umum gitu, kan butuh biaya yang gede. Nah, sedangkan Agus pemilih untuk pakai BPJS setelah mendapatkan donasinya kan. Nah, di sisi lain banyak banget orang di luar sana yang lebih membutuhkan. Jadi misalnya pengobatan yang nggak bisa atau nggak ke cover sama BPJS. Emang sih kalau misalnya kita pengobatan pakai BPJS juga tetap butuh biaya lainnya seperti makan, transportasi, atau ada pengobatan di luar BPJS. Iya benar, tapi jumlahnya nggak akan sebanyak 1,5 miliar. Benar nggak guys? Setuju nggak sih? Nah, balik lagi nih guys, karena tadi judulnya adalah donasi untuk pengobatan Agus. Nah, setelah terkemukannya fakta bahwa Agus itu menggunakan BPJS, otomatis netizen ngerasa kecewa dan banyak banget netizen yang ngerasa menyesal bahwa telah berdonasi ke si Agus gitu. Karena mungkin kalau misalnya Agus dari awal pakai BPJS, mungkin si A misalnya mau donasi adalah 1 juta juga cukup, tapi karena di sini keterangannya nggak pakai BPJS nih awalnya, nggak tahu gitu ya, nggak tahu bakal pakai BPJS, jadi si A mengusahakan 10 juta misalnya buat si Agus karena perkiraan biayanya emang segede itu. Makanya banyak banget yang kecewa dan ngerasa, duh gue nyesel nih udah donasi ke si Agus. Kalian baca aja deh komenan di akun YouTube-nya Bang Densu di podcast yang tadi aku bilang di awal. Nah guys, buat penutup nih, aku ada sebuah saran nih. Boleh nggak sih aku ngasih saran? Tapi ini cuma saran ya guys, jadi boleh diturut, boleh enggak nih. Terus aku juga gak ngerti tentang hukum-hukum donasi itu harusnya bagaimana nih. Nah, kalau pendapat aku, saran aku gimana kalau misalnya benar udah uang donasi Agus itu yang megangnya yayasan. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan apa-apa si perusahaan, si yayasan ngasih ke si Agus sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Nanti kalau misalnya si Agus udah sembuh misalnya, karena kan ini pakai BPJS jadi nggak akan keluar begitu banyak ya. Misalnya habis 200 juta nih buat pengobatan atau 500 juta lah katakannya. Nah, itu kan masih banyak tuh sisanya, ada 1M lagi tuh kalau misalnya habis 500 juta. Gimana kalau misalnya nih pendapat aku yang 1M-nya tuh didonasiin buat orang lain aja gitu, karena dinilai orang lain lebih membutuhkan. Terus kan ini ceritanya Agusnya udah sembuh gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngerasa untuk berbelasungkawa, berduka gitu atas kejadian yang dialami oleh Agus, boleh aja uang donasi itu misalnya 100 juta digunakan untuk modal usaha Agus itu sendiri. Karena kan kalau untuk Agus kerja di orang lain dalam keadaan seperti itu mungkin akan lebih susah. Nah, gimana kalau misalnya dimodalin 100 juta untuk Agus memulai usaha atau ya untuk kehidupan berikutnya. Jadi dimodalin tapi enggak dikasih semuanya karena dinilai
menurut aku kegedean. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya guys. Maaf banget. Ini udah jam tengah malam ya, jadi nanti rada ngalantur tunduh tapi nya greget hayang ngomong, maafnya.